pasca dibukanya kembali Selat Hormuz pada 17 April, Iran kembali menutupnya tanggal 18 April waktu setempat. Dibuka secara terbatas pada 17 April, tercatat saat pembukaan kapal kargo dan lalu lintas maritim di Selat Hormuz sudah mulai melintas walaupun dalam jumlah terbatas. Namun selang beberapa jam kemudian, Iran kembali menutup Selat Hormuz sehari kemudian. Penembakan atau blokade dari Amerika memicu eskalasi perang Amerika Serikat-Iran kembali memanas. Melalui pemberitaan di media Timur Tengah, Iran dikonfirmasi telah menyerang kapal tanker di Selat Hormuz. Usai Iran kembali menutup akses Selat Hormuz, dikabarkan 2 kapal Garda Revolusi Iran atau IRGC menyerang sebuah kapal tanker. Pada serangan ini kapal tanker dan awak kapal dalam kondisi aman. Selat Hormuz akan tetap ditutup selama Amerika Serikat memblokade kapal-kapal yang berlayar di selat tersebut. Penutupan di Selat Hormuz ini karena Amerika terus melakukan tindakan bajak laut dan pencurian maritim. Sebelumnya pemirsa, Presiden Amerika Serikat menyinggung Iran tidak bisa memeras negara paman Sam tersebut dengan penutupan Selat Hormuz. Amerika bahkan mengancam akan bertindak tegas dengan penutupan kembali Selat Hormuz. We're talking to them. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well. And we'll see. But we'll have some information by the end of the day. We're talking to them. And, we're taking a tough stand. They've killed a lot of people. A lot of our people have been killed. A lot of your fellow soldiers have been killed over the years by Iran. The roadside bomb. Soleimani, I killed Soleimani. Sementara itu, Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menggabarkan pengumuman Teheran tentang penutupan Selat Hormuz sebagai akibat langsung dari perilaku Amerika Serikat. که در کنترل کامل و هوشمندانه ایران اسلامی است، هر زمانی با مقتضیات خودش از این تنگه استفاده میکنه و آمریکایی‌ها باید بپذیرن که اینجا محل قلدری نیست، محل گردنکشی نیست، اینجا محل تواضع هست، محل ادب و احترام به ملت ایران هست و اینجا باید بدونه که باید به ملت بزرگ ایران سلام کنه، ادب کنه، احترام کنه و تقاضاهاش رو مطرح کنه. Sebelumnya jet tempur Amerika Serikat melakukan aktivitas penegakan hukum di blokade Selat Hormuz. Sebanyak 14 kapal tertahan selama 72 jam terakhir. Jet-jet angkatan laut diluncurkan dari kapal induk Amerika Serikat saat pasukan Amerika melanjutkan aktivitas penegakan hukum terkait blokade pelabuhan Iran. Sejauh ini 14 kapal telah mematuhi tindakan penegakan hukum selama 72 jam terakhir sejak dimulainya operasi. Namun angka-angka tersebut belum dikonfirmasi secara independen. Rekaman yang diambil dari sisi Iran di Selat Hormuz menunjukkan sejumlah besar kapal tanker minyak dan kapal lainnya terhenti di tengah blokade Angkatan Laut AS yang sedang berlangsung di pelabuhan-pelabuhan Iran. Ketegangan terus meningkat di Selat Hormuz seiring blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Selat tersebut tetap menjadi titik rawan global yang sangat penting, di mana sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewatinya. Sehingga setiap gangguan akan berdampak sangat besar bagi pasar internasional. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menindaklanjuti respon positif pemerintah Iran dalam upaya membebaskan 2 kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz.
Pada Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fatnabil, mengatakan tindak lanjut tersebut dilakukan dengan memantau kondisi kedua kapal Pertamina serta memastikan kesiapan teknis agar kedua kapal tersebut dapat berlayar dengan lancar begitu mendapat lampu hijau. Kesiapan teknis yang dimaksud antara lain meliputi kesiapan kru serta asuransi pelayaran. Nabil pun juga menjelaskan Indonesia terus menegaskan pentingnya Selat Hormuz sebagai kawasan aman, terbuka dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai ketentuan hukum internasional. Indonesia juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menegaskan keselamatan pelaut menjadi prioritas semua pihak. Indonesia terus menegaskan bahwa penting menjaga bahwa selat ini aman, terbuka, dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai dengan ketentuan dan hukum internasional. Dan dalam hal ini kita juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menekankan bahwa keselamatan pelaut itu harus menjadi prioritas yang utama. Selain itu, kita juga Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak termasuk Angkatan Bersenjata Iran dan Kementerian Luar Negeri Iran untuk menindaklanjuti sinyal positif yang telah disampaikan pemerintah Iran pada pertengahan Maret lalu khususnya bagi kapal Pertamina, dan kita akan terus memantau dan memastikan kesiapan teknis termasuk kesiapan kru, asuransi dan sebagainya agar kedua kapal tersebut dapat melintas dengan lancar. Pemirsa, BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex resmi naik mulai 18 April. Sementara itu untuk Pertamax, Pertamax Green hingga BBM bersubsidi masih tetap di harga lama. Bahan bakar minyak non-subsidi resmi naik mulai Sabtu 18 April 2026. Terkait hal tersebut, terdapat penyesuaian harga BBM di SPBU Pertamina. Pertamax Turbo dari harga Rp13.100 naik menjadi Rp19.850 per liter. Dexlite dari harga Rp14.200 naik menjadi Rp24.150 per liter. Pertamina Dex dari harga Rp14.500 naik menjadi Rp24.450 per liter. Lalu Pertamax tetap di harga Rp12.300 per liter. Pertamax Green tetap di harga Rp12.900 per liter. Pertalite tetap di harga Rp10.000 per liter. Dan biosolar tetap di harga Rp6.800 per liter. Diketahui harga BBM non-subsidi sebelumnya tidak mengalami perubahan harga sejak 1 Maret hingga 17 April 2026. Harga stagnan di tengah tren harga minyak dunia meningkat imbas perang di kawasan Timur Tengah.